Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Ayub pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-22. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang andalanya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman, akar-akarnya memberi timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak lagi mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau, demikianlah kesukaan hidupnya. Dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bisa berkumpul di ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya semua sudah rindu untuk memuji dan menyembah, bahkan bersorak-sorai buat Tuhan ya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali bersama berkumpul dalam ibadah online ini Bapak. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kau yang jamah kami, Kau yang lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu juga di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur punya Tuhan yang baik dan setia seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami mau melangsungkan ibadah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Kau layakan ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan meninggikan, bahkan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Come on, let's sing a new song. Beri saya iman di setiap waktu.
Berikan sorak-sorai paling dahsyat dong bagi Tuhan. Karya termegah, tiada bandingannya. Tentang kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu setia, dia menjagaku, dan ku nyatakan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. siapa Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mas semuanya kita sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. maha kuasa, dulu Sampai selamanya, sampai selamanya, sama. sampai selamanya. Maha mulia, maha kuasa Yesus. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls.
Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Now I'm down on my knees, and I'm down on my knees to bring this offering and praise. Singing, holy, holy God Almighty.
Salam jemaat UCC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, minggu ini kita masuki di dalam minggu ketiga di bulan Juli. Ya, di tahun 2021 ini. Ya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki di pertengahan tahun. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini di dalam setiap kami boleh Tuhan kembali beribadah, walaupun kami beribadah lewat online Tuhan, tetapi kami tahu dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menjangkau setiap kami, Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai setiap kami. Engkau membuka hati pikiran kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai lidah mulut kami Tuhan, untuk kami boleh berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, pagi hari ini saya akan memberitakan tentang bagaimana perjalanan iman kita di dalam kita mengiring Yesus. Ya, dalam 2 minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus tenang, bagaimana kita harus mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Bilangan pasal 14. Saya ambil di ayat 1 sampai ke 20. Kita sama-sama baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ke 20. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka
Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Sampai di sini dulu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel di dalam perjalanannya keluar dari bangsa Mesir yang dipimpin oleh Musa dengan dibantu oleh Harun. Ya, kisah ini menjelaskan bagaimana ketika bangsa Israel mulai putus asa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini kita juga sedang mengalami sesuatu yang luar biasa, ya, yaitu di dalam masa pandemi ini mungkin banyak dari kita juga seperti di dalam bangsa Israel, ya. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, kita mau meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana perjalanan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Ya, di dalam mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan iman, di mana akan ada tantangan, akan ada kegagalan, dan bahkan akan ada kemenangan. Ya, mungkin kita baru beberapa hari ini, kita mungkin yang penggemar bola, ya, kita melihat bagaimana ada 2 event besar di sepak bola yang baru-baru ini kita sudah sama-sama saksikan. Ada satu di Piala Amerika, satu di Piala Eropa, di mana Piala Amerika dimenangkan oleh tim dari kesebelasan negara Argentina dan Piala Eropa dimenangkan oleh tim dari negara Italia. Mungkin kalau kita melihat secara kemenangannya saja kita akan ikuti euforianya. Tetapi bagaimana kita mengikuti perjalanan kemenangan negara-negara ini? Ya, ketika mereka melewati fase kualifikasi, mereka melewati fase penyisihan grup, bahkan mereka melewati fase-fase perempat final, per semifinal, bahkan sampai mereka memenangkan di dalam grand final. Ya, banyak tantangan yang mereka juga hadapi dengan kesebelasan yang berbeda, dengan cara permainan yang berbeda. Mereka harus hadapin itu. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita juga harus menghadapi sebuah tantangan hidup. Yang hari-hari ini kita tahu tantangannya adalah di dalam masa pandemi ini. Banyak orang mengalami sesuatu yang luar biasa berat. Termasuk mungkin kita mengalami tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, apapun itu yang kita hadapi. Bahkan mungkin di dalam sebuah keluarga, rumah tangga. Hari-hari ini sesuatu yang luar biasa sedang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita apa yang dihadapi bangsa Israel ketika mereka mengalami perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah-tengah mereka mulai mengalami satu rasa putus asa.
Mereka mulai mengalami rasa kehilangan harapan. Bahkan mereka lebih parahnya, mereka ingin kembali lagi. Lebih baik kami ke Mesir. Lebih baik kami seperti dulu. Mungkin saudara juga ada yang mengalami hal seperti itu. Kenapa kok hari ini aku seperti ini? Kenapa aku kok tidak seperti dulu? Rasanya lebih enak dulu daripada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, di dalam perjalanan iman kita, di dalam mengikut Tuhan, itu adalah sebuah perjalanan iman yang di situ ada tantangan yang harus kita hadapi, ya, ada kegagalan juga yang mungkin kita alami, bahkan ada kemenangan gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagian pertama adalah respon hati kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam menghadapi tantangan itu untuk menuju sebuah kemenangan. Kita belajar dari bangsa Israel, ya. Di ayat yang ke-1 dan 2 di bilangan 14 tadi, ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini respon dari bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka melakukan satu protes kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin saat itu. Sebuah respon yang berbeda. Ya, ada keputusasaan, ada kekecewaan, ada rasa putus harapan. Tidak ada rasa ingin memenangkan sebuah perlombaan, gitu kan? Di dalam 1 Korintus di ayat yang pasal ke-9 ayat ke-25. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan. Ya, di situ kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Bahkan dikatakan di sini adalah semua ngambil bagian dan harus menguasai diri. Menguasai diri yang seperti apa yang dimaksudkan? Bangsa Israel tidak menguasai dirinya. Mereka tidak puas dengan keadaan mereka saat itu. Mereka kecewa dengan keadaan mereka saat itu. Mereka putus asa dengan keadaan mereka saat itu. Karena mereka tidak menguasai dirinya. Kita belajar respon bangsa Israel ini. Bagaimana mereka merespon dengan bersungut-sungut. Ya. Dan mereka mengeluh di hadapan pemimpinnya. Kenapa seperti ini? Lebih baik kemarin. Lebih baik seperti kemarin saja kita. Kita tidak mati di padang gurun. Ya. Respon yang berbeda yang Musa dan Harun berikan. Kita belajar ini. Satu yang respon pertama adalah respon dari bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut kepada pemimpinnya dan bahkan kepada Tuhan. Dan seolah-olah mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Ya. Kita lihat respon yang kedua adalah respon dari seorang Musa. Ya. Kita baca di ayat ke-5. Ayat ke-5 dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Musa dan Harun
Mereka langsung bersujud di hadapan Tuhan, di depan seluruh bangsa Israel saat itu. Karena mereka sudah bersungut-sungut dan bahkan mereka meminta ganti pemimpin. Dan mereka meminta untuk memilih pemimpin baru. Tapi apa yang dilakukan, respon apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Mereka langsung bersujud di hadapan Tuhan. Ya. Ada hal yang Musa dan Harun ajarkan kepada bangsa Israel sebetulnya di sana. Bahwa apa yang mereka alami di dalam kehidupan perjalanan ke luar dari bangsa Mesir, mereka mengalami ujian dan pencobaan. Ya, ada waktu Tuhan menguji hati mereka, ada waktunya juga Tuhan mencobai mereka. Apa sih bedanya ujian dan pencobaan ini? Ujian itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan untuk menyempurnakan iman kita. Ya, itu ujian. Kalau pencobaan itu datang dari keinginan hati manusia, ya, dan dari iblis itu untuk menjatuhkan kehidupan kita. Kita belajar tentang respon ini. Yang kita harus pelajari adalah respon bangsa Israel dan respon Musa. Berbeda, bertolak belakang. Ya. Ketika Musa menghadapi hal ini, dia sujud kepada Tuhan. Berarti dia menerima keadaan itu. Dengan kondisi kita sekarang ini di masa pandemi ini, ada dua hal yang diajarkan di dalam Bilangan pasal 14 ini kepada kita. Apakah respon kita seperti bangsa Israel? Kita menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan pemimpin kita, pemimpin bangsa kita, dan bahkan mengganti pemimpin bangsa kita. Atau kita seperti Musa, kita bersujud menyembah Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Kita ke poin berikutnya. Memang kita tidak bisa melarang orang untuk tidak bersungut-sungut. Kita memang tidak bisa melarang orang untuk tidak mengeluh. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak kecewa. Tidak bisa. Ya. Apalagi di dalam situasi seperti ini yang semua serba berat, semua serba menekan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita memutuskan. Kita mau berseru sama Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Atau kita memutuskan seperti bangsa Israel yang justru bersungut-sungut, yang justru menyalahkan pemimpin, yang justru menyalahkan Tuhan. Ya. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 Tawarikh tadi dijelaskan, untuk kita keluar, untuk kita mengalami pemulihan, ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yang Tuhan minta dari setiap kita. Minggu pertama kita belajar tentang ketenangan, dan minggu kedua kita belajar tentang mengalami Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana respon itu, supaya kita mendapat pemulihan dari Tuhan. Negeri kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari setiap kejahatan di dalam kehidupan kita.
Dan Tuhan akan mendengar dan mengampuni dosa kita serta memulihkan keadaan kita. Kita lihat di sini. Poin yang kedua tadi. Apa yang dilakukan Musa? Dia mempunyai respon yang baik. Yang Tuhan berkenan kepadanya. Ketika itu Tuhan sudah marah kepada bangsa Israel. Ya. Di ayat 11, bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel mengalami banyak kali mukjizat. Di dalam mereka berjalan keluar dari bangsa Mesir. Sudah jelas-jelas di depan mata mereka sendiri. Mereka masih tetap tidak percaya, masih terus bersungut-sungut. Dan Tuhan murka, Tuhan marah. Sampai dikatakan berapa lama lagi mereka akan menista aku. Ya. Sekalipun mukjizat sudah di depan mata mereka, mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan di ayat ke-12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi aku akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan akan memberikan penyakit sampar, memukul kita, melenyapkan. Kalau kita tetap bersungut-sungut, kita tetap mengeluh, tetap kecewa dengan Tuhan, murka Tuhan akan terjadi atas setiap kita. Tapi kalau kita memiliki respon hati seperti Musa, dia bersujud, dia menyembah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Di ayat ke-13, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal ini kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Di ayat 15, jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau ini nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Inilah yang dilakukan Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Musa mendapatkan bangsa Israel mengeluh, bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan ingin mengganti dia menjadi pemimpin bangsa itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia tetap tenang. Dia ambil bagiannya, dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan Musa adalah dia mengenal hati Bapaknya, hati Tuhannya, hati Allahnya. Dia mengenal betul hati Tuhannya. Dikatakan bahwa Tuhan berpanjangan sabar, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia tahu Bapaknya, Tuhannya, Allahnya adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang mau mengampuni. Bahasanya adalah Musa membujuk kepada Tuhan untuk Tuhan jangan marah kepada bangsa ini, tetapi ampunilah bangsa ini, ampunilah keadaan mereka. Satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Musa.
dia tetap rendah hati. Dia tetap membela supaya bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan ini tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap, kita sama-sama sujud menyembah Tuhan, supaya bangsa kita, negeri kita dipulihkan dari keadaan pandemi ini. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kiranya bangsa kami. Ataupun mungkin di keadaan pribadi saudara, Tuhan ampunilah saya, ampunilah kami, supaya keadaanku dipulihkan, supaya keadaanku mulai lagi dimenangkan. Karena mengikut Tuhan adalah, tadi saya katakan, adalah perjalanan iman yang harus menghadapi tantangan, kegagalan, bahkan kita bisa menjadi seorang pemenang. Supaya kehidupan kita menang, supaya bangsa ini menang dari pandemi ini, supaya kehidupan kita juga menang di dalam mengikut perjalanan mengikut Tuhan. Supaya kita memperoleh mahkota yang abadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita harus bersujud kepada Tuhan. Kita akui segala dosa kita. Kita berdoa, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mendengar setiap doa kita dan mengampuni serta memulihkan keadaan kita. Ini yang terjadi adalah doa Musa ini diperkenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Di ayat ke-20 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Permintaan siapa? Musa. Tuhan mengampuni bangsa Israel sesuai dengan permintaan Musa. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ada satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya membuat hati Tuhan luluh, dan akhirnya membuat Tuhan mengampuni bangsa Israel, diberi kesempatan lagi, yaitu adalah kerendahan hati Musa. Dia tidak marah, berbalik marah ketika bangsa Israel meminta diganti pemimpin, tetapi dia tetap bersujud kepada Tuhan, dia tetap lakukan bagian terbaik. Dia sebagai pemimpin bangsa Israel, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mengenal pribadi Allahnya dengan baik. Sebetulnya bangsa Israel pun sebetulnya juga sama. Mereka melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan di depan mata mereka sendiri. Tapi mereka merespon dengan berbeda. Mereka justru berbalik menantang Tuhan. Dengan mereka ingin balik lagi ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa memberikan contoh teladan kepada kita lewat keadaan yang tidak menyenangkan, lewat keadaan yang tidak mengenakan, mungkin yang hari-hari saudara alami, mungkin ekonomi yang mulai turun karena memang ada banyak pembatasan, atau mungkin juga kesehatan yang mulai melemah, atau bahkan keadaan diri kita, iman kita yang mulai seperti bangsa Israel yang mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai hilang harapan,
mulai putus asa, mulai ada kekecewaan, hendaklah kita belajar dari kehidupan Musa. Dia tetap percaya bahwa Allahnya sanggup memulihkan. Kita juga belajar bagaimana kehidupan dari Yosua, bagaimana kehidupan dari Kaleb. Mereka juga merespon yang baik. Mereka bahkan memberikan satu semangat baru, satu harapan. Mereka katakan bahwa bangsa yang kita intai ini bisa kita kalahkan. Mungkin kita sering mendengar firman lewat hamba-hambanya atau kita baca firman, tapi kita kadang masih ada rasa khawatir, masih ada rasa tidak percaya, bahkan ada rasa hilang harapan. Mulai pagi ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Yuk, kita jangan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Kita sama-sama melakukan bagian yang terbaik hari-hari ini. Kita sujud, berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang memberi harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang dipulihkan. Memang kalau kita mengalami sesuatu yang baik, kita bisa lebih enak menjalaninya. Tapi ketika kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, nah inilah ujiannya dalam setiap kita. Ujian tadi adalah menyempurnakan dari Tuhan untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan pengharapan kita, dan menyempurnakan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan dalam hidup kita tidak bersyarat. Namun janji-janji Tuhan seringkali bersyarat. Ya. Kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat, tetapi janjinya seringkali bersyarat dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dengan menebus setiap dosa kita lewat pengorbanan anaknya di kayu salib, Yesus. Tanpa syarat untuk semua manusia, semua umat manusia. Tapi kalau kita ingin mengalami kemenangan di dalam perjalanan iman kita, ada syarat yang Tuhan ingin ajukan ke setiap kita. Respon hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Di 2 Petrus ayat 3-9 sebagai ayat penutup. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kisah di Bilangan pasal 14 ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah kepada bangsa Israel atau kepada kita saat ini itu dinyatakan tanpa syarat. Perlindungan, penyertaan Tuhan tetap ada atas setiap kita. Tapi Tuhan juga menginginkan kita berbalik, bertobat, menginginkan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Akhirnya di dalam perjalanannya di Bilangan 14 ini murka Tuhan tidak terjadi. Karena ada satu orang yang berdoa, satu orang yang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan, yaitu Musa, yang meminta pengampunan kepada Tuhan.
Kalau kehidupan kita juga ingin dipulihkan, kalau kehidupan bangsa negeri ini kita juga ingin dipulihkan, yuk kita sama-sama memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita sujud kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengakui setiap kesalahan kita, mengakui setiap dosa kita. Itulah bagian kita yang Tuhan inginkan. Dan disitulah nanti kasih Tuhan dan janji Tuhan tergenap di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengalami satu kemenangan. Kita akan mengalami suatu pemulihan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Bahkan di bangsa ini, kita akan berdoa juga untuk bangsa ini. Taruh di dalam setiap doa pribadi Anda. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mengeluh lagi, tidak bersungut-sungut lagi. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan. Keputusannya ada di saudara dan saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar di dalam perjalanan iman kami mengiring Engkau, mengikut Engkau di dalam kami menghadapi tantangan kehidupan kami Tuhan masing-masing. Biarlah kami Tuhan mempunyai respon hati yang benar, seperti Musa, supaya keadaan kami dipulihkan, keadaan hidup kami dimenangkan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, bahwa ada kemenangan besar yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mau terus mempunyai iman dan berpengharapan kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan terus mengalir atas setiap kami, supaya kami bisa membagikan setiap kasih Tuhan itu kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Arahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Kita berfokus kepada Tuhan, kita menerima berkat anugerah Tuhan pagi hari ini. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan hidupnya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.